Hamdan wa syukran wa ni'matan lillah. Assalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Al-ayah. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita berterah diri di tempat yang mulia ini di hadapan Allah dengan seraya mengingatkan berbagai kekurangan dan kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berharap mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali Jumat pada hari ini kita merenungkan muhasabah di dalam kehidupan kita dalam beragama, bahwa kita adalah hidup di lingkungan sumber pengetahuan, tempat pendidikan tertinggi, perguruan tinggi yang mengemban misi keagamaan, kewahyuan dengan pengembangan sains. Tentu ini adalah tempat yang mulia di sisi Allah karena posisinya adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Wal malaikatu, dan para malaikat Allah. Wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, dan para ilmuwan yang duduk tegak objektif melihat diri dan melihat sekitarnya. Di tengah pergulatan keilmuan, tentu kita disibukkan dengan ilmu kita masing-masing di masing-masing lembaga. Merenungkan dari pendidikan yang ada dalam kitab Ayyuhal Walad Imam Al-Ghazali dan dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah fi Qawaidis Sufiyah, kita berkaca dari substansi pengetahuan dan ilmu yang akan kita amalkan itu adalah substansi yang ruhnya ilmu. Banyak teori yang kita hafalkan, banyak pendapat yang kita dengarkan, tetapi substansinya harus masuk di dalam hati dan pikiran kita. Di dalam sejarah ada seorang tokoh murid dan gurunya, Hasim bin Asom, dengan gurunya Syaqiq al-Balkhi. Beliau bertanya kepada muridnya setelah selama 30 tahun belajar di tempat pendidikan. Kemudian Syaqiq al-Balkhi bertanya, wahai muridku, engkau telah belajar bersama kami di tempat ini selama 30 tahun. Apa yang kau dapatkan dari proses pengetahuan yang kita sama-sama gali itu? Syaqiq al-Balkhi, Hasim bin Asom, kemudian matur kepada gurunya, mohon maaf Pak Guru, saya dari sekian lama ini ada 8 hal yang menjadikan hati dan pikiran saya dan menjadi pedoman saya. Dari proses pengetahuan pembelajaran ini ada 8 hal yang saya dapatkan pada intinya. Wahai muridku, apa yang kau dapatkan 8 hal ini? Ini yang disebut dengan tesis, antitesis, sekaligus sintesanya. Kata Hasim bin Asom, aku merenungkan bahwa manusia dalam kehidupannya selalu menambatkan hatinya pada kekasihnya. Padahal kekasihnya itu tidak bisa mengantarkannya selama-lamanya. Dia hatinya tertambat kepada kekasihnya itu. Baik keluarganya, harta bendanya, atau apa saja yang dia tambatkan hatinya. Padahal aku melihat dia tidak bisa mengantarkan sampai ke alam kubur. Hanya di atas kuburan saja. Anak dan keluarga hanya di atas kuburan saja. Setelah aku renungkan, sebenarnya pencinta sejati adalah amal solehku. Maka aku merenung kepada pendapatku ini. Aku menemukan ayat Al-Quran, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika wa khairun amala. Bahwa seluruh kekasihku itu akan lepas dariku
Ketika aku masuk alam barzah, maka yang menemani kekasihku hanyalah amal ibadahku. Maka aku mencintai amal ibadah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya memperhatikan manusia betapa banyak mengumbar hawa nafsunya dengan kesenangan-kesenangan duniawiyahnya. Dengan berbagai fasilitasnya dia memanjakan diri. Padahal kesenangan-kesenangan itu adalah bersifat sementara. Dan aku menemukan ayat Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sekaligus keinginan-keinginan hawa nafsu yang begitu bergelora dalam diriku, aku tutup dengan ayat ini. Orang yang menghendaki dan takut kepada Tuhannya, kemudian dia menahan hawa nafsunya, maka surgalah baginya. Maka ayat inilah yang menutup aku untuk mengontrol hawa nafsuku, untuk tidak sebebas-bebasnya. Tesis yang ketiga, aku memperhatikan manusia menyimpan harta benda dan merawatnya secara apik dan kikir. Dia menyimpan harta bendanya dalam berbagai tabungan dan berbagai tempat yang sangat tersembunyi. Sementara aku renungkan ayat Al-Quran, wa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang kau miliki itu adalah semuanya akan lenyap, sedangkan hanya milik Allah lah yang akan abadi. Maka aku sedekahkan harta bendaku untuk keabadian kecintaanku. Tesis yang keempat, banyak manusia berharap kehormatannya dari turunan keluarganya, atau dari pangkat dan jabatannya, atau dari gelar dan kedudukannya. Aku merenungkan semua itu adalah fana, sesuatu yang mudah lenyap. Sedangkan Al-Quran menjelaskan inna akramakum indallahi atqakum. Sedangkan kemuliaan kalian menurut Allah adalah karena ketakwaannya. Maka aku memilih jalan takwa untuk menjadikan aku mulia di hadapan Allah. Tesis yang kelima, banyak orang berebut harta dan pekerjaan sampai terjadi gesekan dan persaingan. Sehingga dia terjadi permusuhan. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin bahwa setiap manusia yang hidup, termasuk makhluk apapun, itu sudah ada jaminan rizkinya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatum fil hayatid dunya. Sungguhnya kamilah yang membagi-bagi rizki, membagi-bagi posisi seseorang di dalam kehidupan dunia ini. Maka aku bertawakal pada Allah, posisi manusia diatur oleh Allah, termasuk rizkinya. Maka aku tidak mau bergesekan, berebut dengan sesama saudara. Tesis yang keenam, banyak orang yang melakukan permusuhan sesama manusia karena akibat sebab perebutan posisi, perebutan harta benda, perebutan dan macam-macam. Padahal setelah aku renungkan ayat Al-Quran yang menyatakan inna syaitana lakum aduwwum mubin fattakhidhuhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian yang nyata. Maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh kalian. Maka sejak itulah aku menjadikan saudara siapapun menjadi saudara sesama anak Adam. Maka anak Adam adalah harus disayangi. Apalagi sesama mukmin, innamal mu'minuna ikhwatun. Itulah saudara kita, bukan musuh kita. Setanlah musuh utama manusia, bukan sesama manusia yang saling bermusuh. Tesis yang keenam, yang ketujuh, banyak manusia bekerja membanting tulang melebihi batas-batas waktu, bahkan batas-batas hukum. Sehingga syubhat dan haram dia lakukan. Padahal Allah sudah menjamin seluruh makhluk hidup ini sudah ada bagian-bagian rizkinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak sekali-kali binatang melata sekalipun sudah ada jaminan rizkinya di hadapan Allah. Maka aku tidak takut dengan rizki di hidupan dunia ini. Kemudian tesis yang terakhir yang ke-8. Banyak orang yang menyandarkan nasibnya pada sesuatu yang diciptakan. Harta benda, jabatan, anak, keluarga dan sebagainya itu adalah sesuatu yang makhluk. Setelah aku renungkan
sebenarnya mereka-mereka itu akan hilang, lenyap. Maka aku kembali pada ayat Al-Quran, wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Orang yang bertawakal kepada Allah maka akan dicukupkan dalam segalanya. Maka 8 tesis inilah yang aku dapatkan dari selama pembelajaran kami selama 30 tahun di tempat ini, wahai guruku. Kemudian gurunya Syaqiq Al-Balkhi mengangkat kagum terhadap pemahaman muridnya yang sudah matang di dalam menyikapi kehidupannya. Aku mendengar 8 intisari ini adalah 8 kehidupan yang norma-norma kehidupan yang berasal dari Taurat, Injil, dan Zabur, bahkan Al-Quran yang ada di dalamnya. Inilah ajaran yang sebenarnya substansinya ada di dalam Al-Quranul Karim. Oleh karena itulah, kita belajar ilmu harus mencari saripati untuk bisa menjadikan ideologi kita dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya teori, banyaknya ilmu pengetahuan, informasi dan sebagainya, tapi ambillah saripati yang kira-kira bisa menjadikan pegangan hidup kita, menjadikan miskat, cahaya ilahi. Oleh karena itulah, salah satu ayat Al-Quran, bagian-bagian Al-Quran harus menjadi bagian pedoman dalam kehidupan kita. Tidak terlalu banyak. Teori-teori yang kita pahami itu harus diambil saripatinya agar menjadikan substansi kehidupan ini agar selaras kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, tempat belajar pengetahuan adalah tempat bagaimana kemuliaan bisa dibentuk manusia. Karena di dalam pendidikanlah manusia bisa belajar tentang berbagai informasi, tetapi informasi-informasi yang bisa dilaksanakan adalah itulah yang paling baik. Bagaimana kaidah-kaidah agama begitu banyaknya, tetapi harus menjadi substansi dalam hidup kita. Beragama bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi bagaimana bisa dirasakan. Itulah pendidikan yang sejatinya. Berkait dengan itu, masih berkait tentang hikmah ilmu, Imam Ash-Shibli, dia mengatakan, aku telah belajar agama pada 400 guru, dan aku baca 4.000 hadis, dari berbagai sarahnya dan berbagai sarahnya. Tapi aku hanya tertarik pada satu hadis yang di dalamnya aku ada di dalam diriku. Yakni hadis Rasulullah SAW yang menyatakan beramallah kalian di mana menurut beramallah untuk duniamu selama engkau kadar kehidupanmu tercukupi. Kemudian beramallah untuk akhiratmu menurut kadar kekalnya di dalam akhirat itu. Kemudian beramallah untuk Tuhanmu menurut kadar hajatmu kepadanya. Selama hajat kita masih banyak, maka sebanyak itulah ibadah kita pada Allah. Selanjutnya, silakan kalian beramal untuk nerakamu selama engkau kuat menahan neraka itu. Ini adalah substansi dalam beragama bahwa ada larangan dan perintah. Ada anjuran dan sunnah. Maka disinilah aku mengamalkan hadis ini menjadi pedoman hidupku, kata Imam Ash-Shibli. Bahwa hikmah di dalam agama itu ada kita menarik saripatinya. Inilah miskat di dalam agama. Cahaya-cahaya itu harus masuk dalam hati dan pikiran kita. Bukan hanya sekedar penalaran dan hafalan, tetapi bagaimana substansi agama itu masuk dalam ruh kehidupan kita. Demikian mudah-mudahan
bermanfaat bagi kita semua. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Untuk itu marilah kita berdoa pada Allah. Mudah-mudahan amaliyah ibadah kita, belajar kita, thalabul ilmi kita, dan berada dalam pengabdian keilmuan kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim auladana wa sallim dzurriyyatana wa sallim jami'a ummatana. Allahumma inna nas'aluka bima'adil izzi min izzatika wa munta rahmati min kitabika wa jalla ala asmikal azam kalimat tamata yaqdil hajatuna. Allahumma innaka ta'lamu sirra wa alaniyatuna fa'bil madhuratana waqti hajatina wa a'tini su'alina fa fi dhunubina fa innaka la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma anta kullu wa minkal kullu wa ilakal kullu wa kullul kulli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrul akbar. Astaghfirullah li wa lakum.